masuk pada definisi biaya taksiran. Biaya taksiran atau estimated cost merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum diproduksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Biaya taksiran mirip dengan biaya standar keduanya, merupakan biaya yang ditentukan di muka, namun di antara keduanya terdapat perbedaan dalam metode penentuan, pengumpulan, penaksiran, dan penggunaan. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada metode yang dipakai dalam penentuan norma fisik atau kuantitas. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran ini ada 4 tujuan. Yang pertama, sebagai jembatan menuju sistem biaya standar. Nah, dalam akuntansi biaya sendiri juga memiliki tujuan, yaitu ada 3 tujuan, yaitu penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, dan analisis biaya untuk pengambilan keputusan. Nah, penggunaan sistem biaya taksiran sebagai jembatan menuju sistem biaya standar mempunyai keuntungan sebagai berikut, yaitu melatih karyawan dalam menggunakan sistem biaya standar karena adanya beberapa kesamaan di antara dua sistem tersebut. Dan yang berikut adalah menyesuaikan karyawan secara bertahap terhadap sistem yang baru agar terpelihara hubungan yang baik dengan karyawan. Tujuan yang kedua ialah sebagai menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Nah, dalam perusahaan-perusahaan tertentu, pemakaian biaya atau pemakaian sistem biaya taksiran ini lebih ekonomis bila dibandingkan dengan sistem biaya standar dalam perusahaan kecil. Biaya penentuan biaya standar merupakan beban berat pada umumnya manajemen belum membutuhkan sistem pengendalian biaya yang sangat sesat. Yang ketiga, sebagai pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan, banyak perusahaan menggunakan sistem biaya taksiran sebagai alat pengendalian biaya dan sebagai dasar untuk menganalisis kegiatan-kegiatannya. Meskipun biaya taksiran bukan merupakan biaya yang seharusnya mengingat cara penentuannya, namun perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dapat memberikan petunjuk mengenai terjadinya pemborosan sehingga dapat dipakai sebagai dasar perbaikan kegiatan. Yang terakhir, untuk mengurangi biaya akuntansi dan penghematan biaya akuntansi dengan penggunaan sistem biaya taksiran sangat terasa jika perusahaan menghasilkan banyak macam produk atau jika produk diolah melalui banyak departemen atau pusat biaya. Yang berikut penentuan biaya taksiran. Biaya taksiran dipecah menjadi 3 unsur: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Biaya taksiran ditentukan untuk setiap jenis produk yang diproduksi pada awal masa produksi atau pada awal penentuan taksiran. Biaya bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan taksiran harganya masing-masing. Penaksiran kuantitas bahan baku yang akan dikonsumsi dalam setiap satuan produk didasarkan pada spesifikasi teknis, percobaan, atau data masa lalu. Dalam penentuan taksiran biaya tenaga kerja, harus lebih dahulu diketahui semua jenis kegiatan untuk mengolah produk, karena tenaga kerja dipengaruhi oleh kecakapan tiap-tiap karyawan dan pekerjaannya. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Di dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik ini perlu diadakan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya overhead pabrik biaya variabel ditaksir
melihat hubungan biaya tersebut dengan produksi dengan anggapan bahwa terdapat hubungan yang konstan antara jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya overhead pabrik ditaksir dengan cara memperhatikan masing-masing unsur biaya overhead pabrik tetap yang bersangkutan. Pada umumnya, biaya overhead pabrik tetap lebih mudah cara penafsirannya. Berikutnya, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Jika proses produksi melalui lebih dari satu departemen produksi, maka perlu digunakan rekening transfer untuk mencatat harga pokok taksiran produk selesai dari departemen pertama atau departemen lain sebelum departemen produksi terakhir. Misalnya, produk tertentu diolah melalui departemen A dan menjadi produk jadi dan siap untuk dijual setelah selesai diolah dalam departemen B. Produk yang selesai diolah dari departemen A secara fisik kemudian ditransfer ke departemen B dan harga pokok taksiran produk selesai lebih dahulu harus dicatat dalam rekening perantara yang disebut transfer departemen A. Rekening ini dianggap sebagai rekening persediaan yang bersifat sementara dan biaya taksiran tetap berada di dalamnya sampai produk selesai diproses di departemen B. Perlakuan terhadap selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. A. Ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. B. Dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. C. Dibagikan secara adil ke rekening-rekening persediaan barang dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. D. Membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih sehingga rekening ini berfungsi sebagai different account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi di antara periode akuntansi akan saling menutup atau mengkompensasikan.